Barisan kami menunggu dari rekan-rekan yang lain. Ya, kita mulai dulu artinya CCTV. Ya. Pak polisi kayaknya ini perlu ditutup satu jalur Pak. Jadi kayaknya jumlah sampai kurang lebih nanti sekitar 200-an orang. Ini baru seperempatnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ada di sini. Saya harap aksi ini tetap kondusif, jangan terprovokasi oleh apapun. Jangan sampaikan yang ingin diaspirasikan oleh teman-teman. Tujuan kita di sini adalah satu, kita memberitahu kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada seluruh masyarakat Pemalang, pada khususnya bahwa di kantor ini bersemayam predator seks, teman-teman, yang sangat membahayakan terhadap lingkungan anak-anak kecil kita di Kabupaten Pemalang. Monggo, itu dari saya, tetap jaga kondusivitas, apapun kita tetap satu barisan, jangan terprovokasi oleh apapun. Terima kasih. Tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang teman Abu Fauzi katakan, untuk tetap dalam satu barisan ya, teman-teman semua. Dan yang kedua, jangan pernah ada lemparan ke dalam ya. Ya, kita demo atas nama kemanusiaan. Kita demo agar korban tidak sendirian. Ya. Untuk menuntut bahwa terlapor predator seks itu bisa mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Sekali lagi, kita demo untuk kemanusiaan. Kita harus lebih beradab daripada terlapor predator seks yang ada di dalam yang tidak beradab. Setuju teman-teman? Setuju. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ungkapkan. Diterlampar samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan, di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah duka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Teman-teman semuanya, di sini kita akan menuntut keadilan yang sudah 6 bulan lalu Polres Mibri, teman-teman. Bahkan teman-teman, baru kemarin
Terlapor ini baru mau ditanyakan teman-teman. Ini apa-apaan ini Polres kalau kayak gini teman-teman? Apa jangan-jangan ada kong kali kong nih antara BPN dengan Polres? Karena BPN ini kayaknya mungkin mitra kerja Polres kali ya di bagian yang lain mungkin mafia tanah atau apa? Inilah fakta di Pemalang teman-teman. Inilah fakta di Pemalang teman-teman. Para pejabat menjadi penyamun. Para pejabat kong kali kong menjadi penyamun, mengkhianati rakyat teman-teman. Ketika ada masalah kemanusiaan seperti ini, masih saja teman-teman gak ada hati nuraninya. Duit semuanya yang dipikir teman-teman. Inilah teman-teman. Kemarin kita sudah beraudiensi di Polres Pemalang dan apa hasilnya teman-teman? Kita tanya kepada mereka, kamu pakai dasar hukum apa Pak untuk menetapkan pasal ini? Nggak berani jawab teman-teman. Apa-apaan ini? Di media ngomongnya, kami akan dalami apaan? Bullshit. Dalami prajuritnya. Kalian ini aparat penegak hukum yang katanya tugasnya mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat. Masyarakat yang mana, woy? Masyarakat yang mana? Masyarakat yang anaknya usia 2 tahun dicabuli kalian diam. Hah? Ya Allah, Allahu Akbar. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang punya jabatan di dalam situ tuh. Oknum TS, keluar. Teman-teman kita sepakati. Teman-teman kita sepakati aksi kita nggak akan bubar sebelum kita seret. Kita seret oknum cabulnya kawan-kawan si TS. Setuju apa tidak? Kita seret, kita bawa muter-muter Pemalang. Setuju apa tidak? Kita sepakati itu ya. Kita tidak akan bubar sambil nunggu teman-teman yang lain dari Ulu Jami, dari Petarukan, dan dari beberapa daerah yang lain. Kita tidak akan bubar sebelum kita seret oknum cabulnya si TS ini. Ini Pak, BPN cabul aku dong ya. Anak sendiri, bagaimana rasanya? Mungkin itu dari saya. Yang lanjut. Apakah jenengan semua itu mau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan terlapor predator seksual? Mau kalau anak-anak jenengan itu berinteraksi dengan dia, dan ada kemungkinan korban berikutnya itu anak-anak dari jenengan, bapak-bapak, ibu yang ada di dalam. Betul tidak kawan-kawan? Jika memang jenengan satu suara dengan kami, jika memang jenengan juga tidak ingin predator seks itu berkeliaran bebas, mari bergabung. Mari bergabung bersama kami, keluar. Bergabung bersama kami, memberikan semangat, memberikan moral dan tuntutan agar yang bersangkutan itu mendapatkan apa yang harusnya dia terima. Apakah kita akan diam saja jika predator seks bebas berkeliaran di Pemalang? Apakah kita akan diam saja manakala seorang predator seks itu duduk menjadi seorang pejabat di institusi yang ada di Pemalang? Apakah kita hanya akan diam saja melihat predator seks selama 6 bulan ini dari pelaporan oleh korban tidak jelas di mana prosesnya? Lalu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dalam, sekali lagi saya katakan, apakah jenengan itu rela jika anak-anak jenengan itu berinteraksi dengan predator seks? Apakah jenengan rela jika suatu saat nanti korban berikutnya adalah anak-anak jenengan? Saya minta, saya mohon, jika memang jenengan semua itu menyetujui apa yang kita kemukakan hari ini, mari keluar bersama kami, bergabung bersama kami. Kita tuntut sama-sama agar proses peradilannya bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Jangan kurang analisis siap deh. Jangan kurang mas analisis siap. Punya otak pikir bapak. Anak SD dicabuli apa tidak sanggup pesen tiket. Salam satu sekali. Apa saya mau bayari? 50. Sekelas pejabat 150 nggak mampu. Ayo kawan-kawan, kita semangat. Kita jangan pulang sebelum menang. Kita seret oknum tersebut. Ayo, keluar. Kami mewakili para korban menuntut keadilan. Jangan sampai predator berkeliaran di Kabupaten Pemalang. Setuju? Gimana keputusannya teman-teman? Bapak, jangan ketawa-tawa kamu, bayangkan kalau anakku bisa beli, Kau ini, kalian pakaian apaan? Apa kalian bagian dari orang-orang cabul itu juga? Saya kerembikan resen dia. Memalukan. Otak kosong. Teman-teman. Hati boleh panas, kepala tetap dingin ya. Kepala tetap dingin ya. Jangan keluarkan kata-kata kotor lah. Nanti kita jadi nggak beradab seperti oknum yang ada di dalam. Kita jadi tidak beradab, kita tidak bermoral. Apa kita mau disamakan dengan predator seks? Teman-teman media nasional, saya minta hal ini untuk bisa dikeluarkan di media nasional, biar kepala BPN pusat juga tahu kalau anak buahnya di kantor ini, di ATR BPN kantor Kabupaten Pemalang ada terlapor predator seks yang masih bebas, yang masih kerja, yang masih duduk di jabatannya. Pimpinannya tidur. Kita tunjukkan sama-sama kalau di dalam ini masih ada predator seks yang masih duduk di situ, masih menjabati jabatannya. Kita tunjukkan semua kawan-kawan. Statement yang ada di media itu bohong semua, teman-teman. Dobol kabeh. Dobol saya deh. Polres nggak bisa dipercaya, teman-teman. Statement yang disampaikan katanya sudah penyidikan anak polisi. Enggak. Tanggal 7 besok pelaku baru mau dites kejiwaan, teman-teman. Ini apa-apa bukan mereka lagi main-main dengan BPN. Dikira kita diam, terus kasusnya sudah sampai 1-2 tahun terus akhirnya selesai batal demi hukum. Kami bukan orang bodoh, Pak. Kami mengamati. Kami tahu, Pak. Kami tahu yang kalian lakukan semuanya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya moral seperti ini, Pak, kami tidak akan diam sampai titik darah penghabisan. Kami paham, Pak, yang kalian lakukan. Apa kelanjutan ini penimbun BPN yang hadir itu? Kami diam. Karena itu yang dirugikan negara, bukan masyarakat. Tapi kalau ini masyarakat,
Goblok. Kami diam, Pak. Kami tahu kalian mainnya apa aja di sini. Pak Polres, kami diam. Kalian maling apa saja di sini, kami paham, Pak. Tapi soal moral seperti ini, soal masa depan bangsa seperti ini, demi Allah, demi Rasulullah, Lebih kecil, Pak. Benar. darah tidak, teman-teman. Kita akan tuntut sampai titik darah penghabisan dan ini nggak cuma ngomong kosong. Silakan Sampai sore. sampai oknum yang keluar. Kalaupun kita harus ditahan semuanya, siap tidak, teman-teman? Siap tidak? Siap. Ya, Premanan, Bang. Pakai apa? Jeruk. mau bayaran, Pak. Ini adalah pemuda-pemuda yang ikhlas, yang peduli, yang nggak pengen pemalas dirusak bajingan-bajingan seperti kalian semua, Pak. Semangat. Mereka punya masa depan. Panggil bawah sini, Des. Bawah sini. Sepakat ya, teman-teman? Kita sambil nunggu teman-teman yang lain lagi. Nunggu pasukan kita semakin banyak dan kita akan dobrak ini. Kita ambil si DS, kita seret. Semangat. Kita bawa muter di alun-alun, kita telanjangi, teman-teman. Kalau Polres tidak bisa menegakkan hukum, maka rakyat yang akan menang. Teman-teman. Tegakkan hukum rimba, teman-teman. Kita tegakkan hukum jalanan, teman-teman. Maka dari itu, Pak Kepala BPN yang terhormat, mumpung kami belum melangkah jauh, tolong oknum DS itu Pak bawa ke sini, biar urusan segera selesai. Daripada institusi Anda ini terkenal kabur semuanya, Pak. Dari atasan sampai bawahannya, kalau kayak gitu mending bikin cabul ini, Pak. Badan pencabulan nasional. Itu teman-teman, BPN Badan Pencabulan Nasional. Ya 7 bulanan. 7 bulanan. Iya. Harapannya, Mas? Harapan kami ya cepat ditindaklanjuti, Pak. Supaya apa? Supaya oknum seperti ini pencabulan itu tidak ada lagi di Pemalang. Pelakunya satu atau berapa orang? Pelakunya satu, Pak. Satu ya? Dan masih aktif sekarang? Masih aktif, Pak. Dia masih bekerja di sini, Pak. Makanya kita adakan demo di sini supaya dia punya malu, Pak. Itu pun kalau masih punya malu. Jabatannya apa di sini? Jabatannya apa di sini? Sebagai kapit, Pak. Kapit ya? Iya. Itu dari tahun berapa, Mas? Kejadian ini? Jadi itu dari tahun 2002, Pak. Laporan 2002 sampai sekarang 2033. Berarti berapa bulan? Selama ini nggak ada kabar untuk Enggak ada, dari para sudah memberikan kabar apa sekalinya memberi kabar di media itu pun tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Kemarin kita audiensi ke Polres, itu hasilnya tidak balik dengan media. korbannya di bawah umur semua. Di bawah umur. Bahkan korban itu ada yang sampai trauma dan pindah dari Pemalang itu pindah ke Lampung. Traumanya itu Seperti apa, Mas? pencabulannya di SSC, Pak. Anak di bawah umur itu di SSC, Pak. Bahkan oknum itu pun memperlihatkan kemaluannya kepada korban. Itu yang membuat korban trauma. Korban semua perempuan? Perempuan, Pak. Kalau pelakunya siapa namanya? Pelakunya DS, Pak. Biasa siapa? Sebut aja. Kita DS, Pak. Oke. Yang saya hormati teman-teman media, saudara Joko Lokean, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang mau ditanyakan atau informasi apa yang harus saya sampaikan, dan mungkin tadi semua kan dengar gitu kan, tapi saya intinya saya welcome kepada yang melaksanakan aksi. Tapi saya tunggu ternyata tidak ada audiensi ya, tidak audiensi. Tapi sebelum itu
saya pernah ketemu sama teman-teman, dan saya sudah jelaskan barangkali karena saya pernah ketemu saya jelaskan, mungkin sudah cukup informasi dari saya. Saya kan teman-teman ini mau nanya apa ke saya, kalau cerita ke saya, kenapa gitu saya kan? Kalau yang ini apa? Silakan. Ya, saya dari Indonesia Pak. Radar. Dari Indonesia. Iya, online dan aku ya. Pak siapa? Pak Tito. Pak dulu saya minta Pak Tito bilang. Memang Anda untuk nakal hati-hati Pak. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana dengan adanya juga oknum pejabat ini melakukan pidana satu? Satu-satu dulu ya. Ya, silakan. Jadi kita gini Pak, sebagaimana tadi kan saya memang tidak turun, ya. Saya tunggu itu kalau mau audit, gitu ya. Intinya begini, saya pertama menghormati teman-teman yang melakukan aksi, kan itu diatur di dalam undang-undang. Terus berikutnya, kedua, kalau kita baca berita, dan kemarin saya sempat audiensi dengan teman-teman ini sudah saya sampaikan, itu kan masih dalam proses hukum di institusi kepolisian. Jadi kami juga menghormati itu proses hukum, kan seperti itu. Nah, terkait dengan dugaan, rasanya kan dugaan, karena apa yang ada di kami di BPN ini, kami belum ada proses hukum atau apapun gitu, misalnya dari instansi penegak hukum gitu. Ya kami hormati. Akhirnya kalau dalam hukum pun kita menghormati asas praduga dan salah. Kan seperti itu. Artinya proses hukum itu berjalan. Kami hormati. Nah, terkait dengan kami sudah kami sampaikan kepada teman-teman. Apabila kemudian apa yang disampaikan teman-teman kemudian terbukti benar, proses hukum berjalan. Nah, nantinya kan ada putusan misalnya dari pengadilan, nantinya pengadilan kan ada putusan hakim yang ada dan berkekuatan hukum. Gitu kan? Tentunya kami sebagai institusi akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal di bidang perbuatan. Itu. Jadi kami, saya bilang, bahasa kami mestinya aksinya belum waktunya BPN mestinya gitu, karena kami begitu. Tapi begitu beliau aksi, ya kami welcome juga, kami hormati. Gitu. Kira-kira gitu Pak. Buktinya maksudnya apa? Saya tidak bisa mengira-ngira. Di dalam aturan pegawai itu ada. Misalnya ada di situ hukuman ringan, hukuman sedang, hukuman berat, itu ada tergantung pada misalnya putusan itu. Kita ada. Dalam hal dan kami mesti taat asas terkait dengan itu. Dan kami misalnya, oh ini begini. Nantinya ada misalnya, kan ini proses hukum, kalau proses hukum sampai ke pengadilan kan tentunya ya putusan. Nah putusan pun nanti putusan inkrah yang telah berkekuatan hukum tetap. Bukan misalnya ini contoh saja pengadilan tingkat pertama sudah putus begini, kan bisa saja banding, bisa kasasi. Intinya ya sudah berkekuatan hukum. Ya, jadi begini. Tadi saya sampaikan BPN pertama tentunya akan melaksanakan nantinya kalau sudah ada haji yang berputuskan. Terkait dengan ini kan teman-teman kesini menanyakan. Kami tentunya juga secara administrasi nanti sesuai ketentuannya seperti apa. Tentunya akan saya panggil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada untuk klarifikasi dan seterusnya sesuai dengan proses administrasi. Terkait dengan dia masih misalnya
masih bekerja seperti biasa. Karena memang saya tadi belum ada putusan apapun tentang yang bersangkutan ya gitu, sehingga kami tidak mungkin langsung menghukum tanpa dasar kan gitu. Sehingga kalau memang nanti ada di dalam ketentuan itu harus bagaimana ya kami akan melaksanakan ketentuan itu gitu. Dan tentunya protek kami gitu. Proteknya ya kami sepanjang ini di kantor gitu Pak, itu menjadi tanggung jawab kami. Tapi kalau itu tadi perbuatan ini kan perbuatan bukan perbuatan kantor, perbuatan yang pribadi Pak. Tentunya kalau kayak kami di kantor ini kan tetap ada pembinaan, ada apa dan sebagainya, kita sampaikan salah satu butir kita punya semacam apa ya yang 7 kata pertama kan ya ini konflik, kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Itu sudah ada ininya, ada regulasi aturannya seperti itu. Makanya saya bilang Berarti ini belum ada ini pemanggilan awal ya. Makanya ini kan ada aksi seperti ini. Tentunya kami akan mendalami aksi ini untuk kaitan tindakan administrasi kami. Seperti itu. Clear, berarti dari awal belum ada pemeriksaan Belum, karena internal ya. Karena memang gini, saya jujur ini secara aturan hukum maksud saya gitu kan, pelaporan dari pengadu pun tidak ke kami, kan itu ke Polres. Kemudian kami secara lembaga juga belum ada misalnya ada surat dari aparat penegak hukum misalnya gitu tuh untuk menghadirkan yang bersangkutan atau bagaimana seperti itu. Tapi begitu saya kesempatannya memang yang bersangkutan sudah dimintai klarifikasi atau keterangan gitu ya Mas. Jadi memang kami belum karena belum, hanya kami di berita termasuk hari ini ya kami nanti akan menindaklanjuti dan tentunya kami akan melaporkan ke atasan untuk kami melakukan apa ya. Tapi salah satunya pasti akan ada tindakan administrasi kami klarifikasi barangkali bukan nanti wujudnya misalnya tentang cara pemeriksaan seperti itu dan apa itu kami laporkan ke pegawai. Saya kira seperti itu. Jadi kesimpulannya belum pernah dipanggil secara khusus oleh Bapak gitu ya Pak? DS itu? Ya belum ya? Belum. Izin Pak Kakak, saya dari Media Tapi untuk yang ini saya katakan, untuk yang mau ada acara ini, kemarin kan saya dapat informasi sebenarnya itu sudah saya panggil berkaitan dengan yang bersangkutan aturan kepegawaian ya, dan seperti yang ditanyakan Mas dari Kompas. Iya. Seperti Pak. Nah, saya sampaikan memang ini kalau di dalam berita-berita ini kan terkait dengan pribadi ya, tidak berhubungan kantor, tapi bagaimanapun dia kan PNS, dia harus tunduk dalam kelembagaan, aturan kelembagaan seperti itu. Ada PP nomor 53 ya? Iya, undang-undang aturan kepegawaian dan sebagainya, dia harus tunduk siapapun dia karena dia PNS, termasuk saya. Di instansi kepolisian dalam hal ini Polres Pemalang, kan begitu kan? Dan kami secara administrasi, gitu ya Pak, tingkat kepegawaian, nanti kami akan melakukan klarifikasi beberapa kali sampai berita acara pemeriksaan terkait dengan adanya berita ini. Ya, gitu ya. Saya kira itu. Cukup.